Ketika kita masuk di tahun yang baru, mungkin kita juga bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Ya, kita perlu arah tujuan. Nah, pada malam hari ini, saudara-saudara, ada satu perkataan yang ingin saya sampaikan lebih dalam lagi. Mari kita membaca dari surat Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam ayat ini kita tidak melihat perkataan lebih dalam. Tetapi kalau kita membaca ayat ini, kita mendapat satu kesimpulan bahwa Rasul Paulus, dia menasihati sidang jemaat di Kolose supaya mereka lebih mendalam lagi di dalam Kristus. Lebih mendalam lagi di dalam iman mereka. Lebih mendalam lagi di dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Lebih mendalam lagi dalam kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita melangkah di tahun yang baru, kita harus ingat bahwa kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, juga semakin dekat. 1 tahun lagi lebih dekat. So itu kalau kita menyongsong, kita mengantisipasi kedatangan Tuhan, maka tidak ada hal yang lain yang lebih penting daripada kita semakin mendalam di dalam iman kita. Semakin kita mendalam dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita mendalam di dalam kasih kita kepada Tuhan. Kalau tidak gitu mau apa lagi, saudara? Apa yang mau kita kejar di dunia ini? Karena kalau semua sudah terjadi seperti yang dikatakan Alkitab, tidak ada sesuatu yang lebih berarti. Semua itu akan menjadi sia-sia. So itu mari, ayo sama-sama. Kita mau meningkatkan dalam segala perkara, terutama dalam pengenalan kita kepada Tuhan, dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini. Kasih kita kepada Tuhan lebih dalam lagi, lebih kita bertumbuh. Makin kita mengenal Dia, makin kita mengasihi Dia. Saya akan membawa kita semua kepada satu pasal di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yehezkiel pasal 47. Di sini ada satu kisah yang menarik sekali. Nah, sudah sebelum kita melihat bagaimana isi daripada Yehezkiel 47 ini, kita harus tahu latar belakang dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang nabi Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan atau dipakai oleh Tuhan bukan di tanah Palestina, bukan di negeri Yehuda atau Israel, tetapi dia adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan di Babel. Jadi kita tahu bahwa bangsa atau kerajaan Yehuda ditawan ke Babel itu dalam beberapa gelombang, dalam 3 gelombang. Yehezkiel ini dia dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi di Babel. Dan dia berbicara kepada orang-orang yang dibuang di Babel. Tuhan begitu cinta ya kepada umatnya. Sampai di Babel pun Tuhan masih bicara lewat nabinya, yaitu Yehezkiel. Dan salah satu nubuatan yang penting dari Yehezkiel, dia menubuatkan kehancuran kota Yerusalem. Itu di pasal-pasal pertama daripada kitab Yehezkiel. Dia memberitahu kepada bangsa Yehuda yang ada di Babel, dia beritahu bahwa kota Yerusalem akan dihancurkan. Kehancuran yang paling final dan yang paling fatal, di mana bait Allah diruntuhkan. Dalam nubuatannya dia beberapa kali dia diangkat oleh Roh Tuhan kepada alam surgawi. Dia melihat perkara-perkara yang ajaib yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun juga. Dia melihat tahta Allah, dia melihat kerubium, dia melihat semua hal-hal yang luar biasa. Dan salah satunya Tuhan menunjukkan kepada dia akan kebobrokan
hamba-hamba Tuhan, imam-imam dan semua yang saat itu berada di Yerusalem. Tuhan tunjukkan, dan dia dalam penglihatannya dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu sedikit-sedikit diambil, diangkat, meninggalkan bait Allah yang ada di Yerusalem. Kalau Tuhan sudah bicara, sudah mentok, nggak bisa. Akhirnya Tuhan akan tinggalkan. Kalau Tuhan sudah tinggalkan, maka parahlah keadaan umat Tuhan. Dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan diangkat dari bait Allah itu. Dan terus akhirnya meninggalkan bait Allah. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang dikatakan oleh Yehezkiel digenapi. Kerajaan Yerusalem, bait Allah dihancurkan sama sekali. Itu terjadi pada saat Yehezkiel melayani. Namun Tuhan bukan Tuhan yang berhenti dengan rencananya. Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Maka mulai dari Yehezkiel pasal 40, maka Tuhan memberikan kepada Yehezkiel satu penglihatan lagi tentang bait Allah yang dibangun oleh Allah sendiri. Dan itulah gereja Tuhan. Dan dia melihat bagaimana kemuliaan Allah itu dikembalikan dari arah timur. Kemuliaan Allah itu masuk ke dalam bait Allah yang ditunjukkan kepadanya. Itu tercatat di dalam Yehezkiel pasal 43 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Bait Allah itu memang harus menghadap sebelah timur. Tapi memang timur itu dalam Alkitab itu lambang dari tahta Allah. Ayat yang kedua, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Kemudian kemuliaan itu masuk kembali ke bait Allah. Maka sampailah kita di Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel melihat ada sungai yang mengalir keluar dari bait suci itu menuju arah ke timur. Sungai apa ini? Mari kita lihat sebenarnya Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, dan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi jelas saudara-saudara, Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus. Dia katakan dari dalammu akan mengalir aliran-aliran sungai air hidup. Membual terus. Itulah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan, saudara. Waktu Yesus bicara memang belum. Karena Yesus masih ada di dunia. Tapi kita tahu Yesus kemudian mati di kayu salib. Dia dikubur, dia dibangkitkan. Dan dia naik ke sorga. Dimuliakan oleh Allah Bapa di tangan kanan Allah Bapa. Kemudian dia mencurahkan rohnya di hari Pentakosta. Inilah saudara yang dilihat oleh Yehezkiel. Waktu Yehezkiel masih tidak ngerti. Dia cuma melihat ada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir dari bait suci. Mengalir ke arah timur. Dan dia dibawa. Ayo Yehezkiel, ayo sekarang kita jalan. Setelah dia jalan di satu tempat, dikatakan ayo sekarang ukur sungainya. Diukur airnya semata kaki. Kemudian dia jalan lagi. Ayo kita jalan lagi. Mari sekarang kita ukur. Diukur setinggi lutut. Ayo kita jalan lagi ke arah timur terus. Diukur setinggi pinggang. Airnya makin dalam ini. Ini yang kita kehendaki, saudara. Kehidupan kita makin dalam di dalam Tuhan. Jangan cuma setinggi mata kaki. Setinggi mata kaki itu bicara tentang langkah kehidupan kita. Firman Tuhan berkata setiap anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Langkah-langkahnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus harus menguasai langkah kehidupan kita. Makanya itu saudara-saudara, kita harus berubah. Ayo jalan hidup kita ini jangan tahun demi tahun terus begitu saja. Ayo kita perbaiki saudara. Tahun lepas tahun kita mau berubah. Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Langkah hidup kita ini harus sesuai dengan Injil kebenaran yang kita percayai ini saudara. Kalau anak Tuhan hidupnya tidak berubah, dulu begitu, sekarang begitu, malah makin parah. Wah saudara, saya tidak tahu langkah-langkahnya ada di mana. Jadi mari kita mau berubah saudara.
Kita izinkan air itu mulai menguasai, memimpin langkah kaki kita. Namun kita terus mau bertumbuh terus. Makin dalam sampai selutut. Lutut berbicara tentang kehidupan doa. Di tahun yang baru ini kita mau tingkatkan kehidupan doa kita. Secara pribadi kita mau meningkatkan kehidupan doa. Sampai sekarang Tuhan itu masih mencari. Dikatakan di dalam kitab Mazmur, mata Tuhan itu mengamati manusia di bumi. Dia mencari, ada tidak orang-orang yang berhikmat yang mencari Tuhan. Orang yang berhikmat dia pasti mencari Tuhan. Karena dia tahu kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita perlu Tuhan. Itulah lutut saudara, kehidupan doa. Mulai bertumbuh, makin dalam. Namun tidak cukup, air itu terus makin dalam. Lalu dikatakan, ayo ukur lagi sampai di pinggang. Kalau sudah sampai di pinggang, maka kita akan lebih sulit lagi ya berjalan dengan kekuatan kita. Orang yang bisa renang mungkin kalau sudah sampai di pinggang dia akan coba mulai berenang. Karena kalau sudah sampai di pinggang, kalau kita berjalan dengan kekuatan sendiri berat. Nah pinggang itu bicara apa? Bicara tentang kehendak kita. Pinggang itu bicara tentang kita memakai kekuatan kita, kehendak kita untuk kita berjalan. Biarlah kehendak kita pun dikuasai. Kita mulai belajar menyerahkan diri kita, kehendak kita kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus pernah berbicara kepada Petrus demikian. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus bicara kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Pinggang, bicara tentang kehendak. Rasul Paulus ketika dia sedang menuju ke Yerusalem, dia mampir ke rumah temannya yang bernama Agabus. Lalu Agabus, dia mengambil ikat pinggang Rasul Paulus. Lalu dia ikat tangan kakinya sendiri. Dia berkata, orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat nanti seperti ini di Yerusalem. Jelas bukan? Kehendak Tuhan pada Rasul Paulus dinyatakan. Tapi Rasul Paulus berkata apa? Aku adalah tawanan roh. Aku tidak punya pilihan. Kalau toh aku harus mati di Yerusalem, aku pun rela. Kalau orang sudah berani mati, saudara, siapapun tidak bisa menahan dia. Tapi Tuhan tidak membiarkan Rasul Paulus mati. Ya. Kita tahu ceritanya masih panjang. Rasul Paulus masih dibawa oleh Tuhan sampai ke Roma. Dan di Roma itu dia menulis beberapa surat-surat penjara yang saat ini menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Filipi, Kolose, dan banyak lagi. Jadi saudara tidak usah takut. Ayo maju saja. Maju terus ke arah timur. Ke arah kemuliaan Tuhan. Kita mengarahkan kaki kita kepada kemuliaan Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Kita izinkan Roh Kudus membawa kita. Mengalir. Kehendak diri harus juga diserahkan kepada Tuhan. Sampai di pinggang. Kalau sudah sampai di pinggang sudah enak. Sebentar lagi dikatakan apa? Jalan lagi. Dan air itu menjadi sungai yang tidak terarungi. Dan kalau sudah begitu, kita sudah tidak usah khawatir. Kita mengalir, mengikuti aliran sungai. Dan apa yang terjadi, di mana saja air itu mengalir dikatakan. Maka di situ ada kehidupan. Ikan-ikan mulai hidup. Di situ dikatakan tumbuh pohon-pohon buah-buahan yang dikatakan tidak layu, buahnya terus dinikmati oleh banyak bangsa. Tuhan mau membawa kehidupan kita lebih dalam lagi, masuk dalam rencana Tuhan. Syaratnya cuma satu, kita berjalan terus. Berjalan terus menuju ke timur. Kalau tidak ke timur nggak bisa. Yehezkiel dibawa oleh malaikat berjalan ke arah timur. Kemuliaan Allah ada di timur. Kita mau mengarahkan langkah kita ke timur. Ke arah kemuliaan Allah artinya. Karena disitulah ada kemuliaan Allah. Kita ikuti terus bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita. Maka saudara-saudara kita akan terus dibawa lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Tahun ini saudara adalah tahun yang penuh dengan kesempatan. Saya percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang mata belum pernah nampak, telinga belum pernah mendengar, dan hati belum pernah pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara percayalah,
Tapi saudara harus ikuti pimpinan Roh Kudus. Saudara jalan ke arah timur. Mari kita sama-sama, kita berjalan terus di dalam rencana Tuhan. Izinkan Tuhan membawa kita lebih dalam lagi. Izinkan air sungai Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Dari mata kaki, ke lutut, ke pinggang, ke dada, dan terus memenuhi segenap kehidupan kita. Maka saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Kidung Agung. Kekasihku milikku, dan aku milik kekasihku. Menyatu. Tuhan dengan kita menyatu. Nah saudara, itulah yang menjadi pesan Tuhan di tahun yang baru ini. Lebih dalam lagi. Kita sama-sama, kita mau lebih mendalam. Lebih dalam di dalam kita mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan segala cara kita usahakan kebenaran firman Tuhan itu tanamkan di dalam hati kita. Tidak tahu dengan cara apa saudara. Amsal berkata, mau jadi orang berhikmat, kamu harus dapatkan hikmat itu. Apapun harganya. Coba saudara, lebih mendalam dalam firman, dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Saya ajak kita sama-sama melihat satu bagian dari firman Tuhan sebagai ayat-ayat terakhir di dalam Filipi pasal 3, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu ku anggap sampah oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari semua. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tidak ada yang lebih indah, saudara, kecuali kita lebih mengenal Yesus Kristus. Paulus, dia cuma satu tujuan hidupnya. Bukan untuk supaya dia terkenal. Bukan untuk supaya lalu dia dikagumi orang, bukan. Baginya itu sudah lewat, sudah lalu. Itu semua sampah. Bagi Rasul Paulus semuanya itu sudah tidak ada artinya lagi. Hanya satu dalam hidupnya yang dia rindukan. Yaitu mengenal Kristus. Dan mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Biarlah kita juga mempunyai tujuan yang sama dengan Rasul Paulus. Kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita, saudara. Kita cuma mau izinkan, mari Roh Kudus bekerjalah lebih dalam lagi di dalam aku. Bawa aku lebih dalam lagi. Dalam mengenal Engkau, di dalam mengasihi Engkau. Maka rencana Tuhan yang sempurna akan kita alami dalam hidup kita. Tuhan memberkati.